Perang Iran melawan Amerika dan Israel kini memasuki fase yang jauh lebih panas. Rudal-rudal Iran mulai menghantam jantung kota Tel Aviv, memicu ledakan besar yang mengguncang kawasan tersebut. Namun yang membuat dunia semakin terkejut bukan hanya serangan itu. Di tengah meningkatnya ancaman invasi dari Amerika, Iran justru mengeluarkan pernyataan yang sangat menantang. Menteri Luar Negeri Iran secara terbuka mengatakan bahwa negaranya tidak takut terhadap invasi Amerika, bahkan menyatakan bahwa mereka sedang menunggu pasukan darat AS datang ke Iran. Di saat Iran menunjukkan mental menghadapi perang besar, situasi berbeda justru terlihat di pihak Amerika. Washington dilaporkan mulai meminta bantuan ke berbagai pihak mulai dari Ukraina hingga kelompok Kurdi. Namun beberapa pihak justru menolak ikut terlibat dalam konflik ini. Bahkan negara-negara Teluk yang selama ini menjadi sekutu dekat Amerika mulai mempertimbangkan kembali hubungan ekonomi mereka dengan Washington. Lalu bagaimana sebenarnya perkembangan terbaru perang ini? Benarkah Iran siap menghadapi Amerika tanpa bantuan siapapun? Kita akan melihat bagaimana situasi ini berkembang, mulai dari serangan Iran ke Tel Aviv, tantangan Iran terhadap Amerika, hingga tekanan yang mulai dirasakan oleh Trump dan sekutunya hingga kena mental. Perkembangan terbaru dari konflik ini datang langsung dari jantung Israel. Iran kembali melancarkan gelombang serangan rudal yang menghantam wilayah Tel Aviv. Beberapa ledakan terdengar di berbagai titik kota tersebut. Layanan darurat Israel dilaporkan langsung mendatangi sejumlah lokasi yang terkena dampak serangan. Salah satu kawasan permukiman dekat pusat komersial Tel Aviv kebakaran. Kebakaran sempat terjadi setelah sebuah proyektil menghantam bangunan, memaksa warga sekitar dievakuasi dari tempat tinggal mereka. Laporan media internasional juga menyebutkan bahwa rudal-rudal Iran benar-benar mencapai pusat kota Tel Aviv, memicu kepanikan warga dan menimbulkan kerusakan pada sejumlah bangunan. Menurut laporan Al Jazeera, serangan tersebut bahkan menyebabkan korban jiwa di pihak Israel, dengan sedikitnya 11 warga Israel dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka akibat gelombang serangan yang terjadi. Sementara itu, rekaman video yang beredar memperlihatkan langit Yerusalem Barat dipenuhi garis cahaya proyektil yang melintas di malam hari. Beberapa analis militer menyebut bahwa serangan tersebut kemungkinan menggunakan sistem rudal yang mampu menyebarkan submunisi atau beberapa hulu ledak sekaligus, yang membuat sistem pertahanan udara harus menghadapi banyak target dalam waktu bersamaan. Serangan pada malam hari juga diyakini menjadi bagian dari strategi militer Iran. Dalam kondisi gelap, sistem pengawasan dan operator pertahanan udara menghadapi tekanan yang jauh lebih besar, sehingga meningkatkan kemungkinan rudal berhasil menembus pertahanan. Gelombang serangan ini sendiri merupakan bagian dari balasan Iran setelah sebelumnya Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan militer terhadap target-target di Iran. Dan sejak konflik ini dimulai, laporan menyebutkan bahwa Iran telah melancarkan lebih dari 100 gelombang serangan menggunakan kombinasi rudal balistik dan drone. Situasi ini membuat konflik yang awalnya diperkirakan berlangsung singkat, kini justru berubah menjadi konfrontasi militer yang semakin besar di kawasan Timur Tengah. Red warning. Closet shelter in place. Di tengah meningkatnya tekanan militer dari Amerika dan Israel, Iran justru menunjukkan sikap yang sangat berbeda dari yang diperkirakan banyak pihak. Alih-alih menunjukkan tanda-tanda mundur, pemerintah Iran justru mengeluarkan pernyataan yang sangat menantang. Dalam sebuah wawancara dengan media Amerika NBC, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara terang-terangan mengatakan bahwa Iran tidak takut dengan kemungkinan invasi militer Amerika. Ketika ditanya apakah Iran khawatir jika Amerika mengirim pasukan darat ke negaranya, Araghchi menjawab dengan kalimat yang cukup mengejutkan. Are you afraid of a US invasion in your country? No, we are waiting for them.
You were waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. Ya, Iran justru menunggu mereka. Ketika pewawancara memastikan kembali apakah yang dimaksud adalah pasukan darat Amerika, Arakci kembali menegaskan jawabannya. Menurutnya, Iran yakin mampu menghadapi invasi tersebut dan bahkan menyebut bahwa langkah tersebut justru akan menjadi bencana besar bagi Amerika Serikat. Kepercayaan diri ini tidak muncul tanpa alasan. Beberapa analis militer menjelaskan bahwa wilayah Iran didominasi oleh kawasan pegunungan yang luas. Lebih dari setengah wilayah Iran berada di ketinggian lebih dari 1.000 meter. Kondisi geografis yang selama ini dianggap sangat menguntungkan bagi strategi perang asimetris. Selain itu, Iran juga menunjukkan bahwa mereka tidak ingin bergantung pada bantuan negara lain. Presiden Rusia Vladimir Putin pernah menjelaskan bahwa Iran sebenarnya tidak pernah meminta bantuan Rusia ketika menghadapi tekanan militer dari luar. Putin bahkan mengatakan bahwa Rusia sempat menawarkan kerjasama di bidang sistem pertahanan udara. Namun Iran tidak terlalu merespon tawaran tersebut, karena mereka lebih memilih mengembangkan sistem pertahanan dari dalam negeri. Когда-то предлагали нашим иранским друзьям поработать в области системы ПВО. Ну, так большого интереса тогда партнеры не проявили. Это второе. А третье, наши иранские друзья об этом и не просят. Так что практически нечего обсуждать. Ya, Putin juga menegaskan bahwa perjanjian kerjasama strategis antara Rusia dan Iran memang tidak mencakup aliansi militer langsung. Karena itu Rusia tidak dapat semerta-merta ikut terlibat tanpa adanya permintaan resmi dari Iran. Sikap Iran untuk berdiri sendiri juga terlihat dari peristiwa terbaru yang cukup menarik. Menurut laporan yang beredar di media sosial, banyak warga China yang mencoba mengirimkan bantuan dana untuk membantu Iran menghadapi konflik ini. Namun kedutaan besar Iran di China justru mengeluarkan pernyataan resmi yang mengejutkan. Mereka menyampaikan terima kasih atas dukungan rakyat China, tetapi menegaskan bahwa Iran saat ini tidak berencana menerima bantuan finansial dari organisasi maupun individu di luar negeri. Langkah ini memperlihatkan satu pesan yang sangat jelas. Iran ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap menghadapi tekanan militer besar tanpa bergantung pada bantuan dari negara lain. Di tengah konflik yang semakin meluas, Washington dilaporkan mulai mencari dukungan dari berbagai pihak. Salah satu yang cukup mengejutkan adalah ketika Amerika disebut meminta bantuan kepada Ukraina untuk membantu menghadapi serangan drone Iran. Permintaan ini dinilai ironis oleh banyak pengamat, sebab sebelumnya hubungan antara pemerintahan Trump dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, sempat mengalami ketegangan serius, termasuk kritik keras yang dilontarkan Trump kepada pemimpin Ukraina tersebut. Namun kini Amerika justru membutuhkan pengalaman Ukraina dalam menghadapi serangan drone jenis Shahed, teknologi yang sebelumnya juga banyak digunakan dalam konflik Rusia-Ukraina. Ukraina akhirnya menyatakan bersedia berbagi pengalaman mengenai cara menghadapi serangan drone tersebut, namun bantuan itu diberikan dengan syarat bahwa prioritas utama tetap pada pertahanan Ukraina sendiri dan semua syarat-syarat mutlak dari Ukraina. Партнери звертаються до нас, до України, щоб ми допомогли із захистом від шахедів, з експертизою, з реальною роботою. Були запити щодо цього і від американської сторони. Зараз цими днями я говорив з лідерами Еміратів, Катару, Бахрейну, Йорданії, Кувейту. Будуть ще перемовини з іншими регіональними лідерами. Ми координуємося з нашими партнерами в Європі. Звісно, будь-яка наша допомога тільки за умови, що це не зменшить наш власний захист в Україні. І що це буде інвестицією в наші дипломатичні можливості. Ми допомагаємо в захисті від війни тим, хто допомагає нам, Україні, наближати достойне завершення війни. Tidak hanya sampai di situ. Dalam perkembangan lain, Amerika juga disebut mencoba mendorong kelompok Kurdi di kawasan Timur Tengah untuk ikut menekan Iran dari wilayah perbatasan. Namun langkah ini langsung mendapatkan penolakan keras.
istri Presiden Irak sekaligus tokoh politik Kurdi, Shahnaz Ibrahim Ahmed, menyampaikan pernyataan tegas bahwa masyarakat Kurdi tidak ingin lagi dijadikan pion dalam permainan geopolitik kekuatan besar. Ia mengatakan bahwa sejarah panjang menunjukkan bagaimana Kurdi sering dimanfaatkan dalam konflik, namun kemudian ditinggalkan ketika situasi berubah. Karena itu menurutnya, sangat sulit bagi masyarakat Kurdi untuk kembali menerima peran tersebut. Di sisi lain, tekanan terhadap Amerika juga mulai muncul dari kawasan Teluk. Menurut laporan Financial Times, beberapa negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar dilaporkan sedang membahas kemungkinan meninjau ulang sejumlah kontrak ekonomi dan investasi luar negeri, termasuk komitmen investasi besar mereka di Amerika Serikat. Langkah ini muncul karena perang Iran telah memberikan tekanan besar terhadap ekonomi kawasan, mulai dari gangguan jalur energi hingga meningkatnya biaya pertahanan. Beberapa fasilitas energi penting bahkan dilaporkan terkena dampak serangan dalam konflik tersebut. Ketegangan ini semakin terlihat ketika seorang tokoh bisnis dan miliarder terkenal dari Uni Emirat Arab, Khalaf Ahmad Al-Habtour, menyampaikan kritik terbuka kepada Presiden Trump. Dalam surat terbukanya, ia mempertanyakan siapa yang memberi Trump wewenang untuk menyeret kawasan Teluk ke dalam konflik besar dengan Iran. Ia juga mengingatkan bahwa negara-negara Teluk sebelumnya telah menggelontorkan miliaran dolar untuk mendukung stabilitas kawasan, bukan untuk membiayai perang yang justru menempatkan wilayah mereka dalam bahaya. Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi saat ini tidak hanya menciptakan ketegangan militer, tetapi juga memicu tekanan diplomatik terhadap Amerika dari berbagai arah. Di tengah tekanan perang yang semakin besar, sebuah momen yang cukup menarik perhatian juga terjadi di Amerika Serikat. Beredar sebuah video yang menunjukkan Presiden Donald Trump berada di Oval Office, dikelilingi oleh sejumlah pendeta evangelis yang sedang berdoa untuknya. Dalam rekaman tersebut, para pendeta menumpangkan tangan kepada Trump sambil memanjatkan doa agar ia diberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, perlindungan bagi pasukan Amerika yang sedang terlibat konflik, serta kekuatan bagi negara tersebut menghadapi situasi yang semakin tegang. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength and... Pertemuan doa ini dilaporkan diselenggarakan oleh White House Faith Office yang dipimpin oleh tokoh evangelis Paula White. Kegiatan tersebut juga dikaitkan dengan upaya Trump untuk menggalang dukungan dari komunitas Kristen di Amerika. Namun momen ini justru memicu reaksi beragam di dalam negeri. Beberapa pihak menganggap kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan moral bagi pemimpin negara yang tengah krisis, sementara yang lain mengkritiknya sebagai simbol polarisasi politik yang semakin tajam di Amerika. Di sisi lain, ketegangan juga mulai terlihat di dalam Israel. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang tentara Israel mendekati sekelompok pejabat dan berteriak dengan penuh emosi. Dalam video tersebut, tentara itu terlihat memprotes perang yang sedang berlangsung sambil menyampaikan bahwa banyak rekan-rekannya telah tewas dalam konflik tersebut. Ya, rekaman itu kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari warganet. Sebagian orang menyebut tentara tersebut sebagai simbol keberanian karena berani menyuarakan kegelisahan yang mungkin dirasakan banyak prajurit di lapangan. Meskipun begitu, peristiwa ini masih belum sepenuhnya terverifikasi oleh media arus utama. Namun jika melihat perkembangan konflik yang semakin luas, munculnya reaksi ini menunjukkan bahwa tekanan perang tidak hanya dirasakan oleh para pemimpin negara, tetapi juga oleh para prajurit yang berada langsung di garis depan konflik.
Perang ini kini tidak hanya menjadi konflik militer antara Iran, Amerika, dan Israel. Situasinya mulai berkembang menjadi pertarungan kekuatan yang jauh lebih luas. Iran menunjukkan sikap percaya diri untuk menghadapi tekanan tanpa meminta bantuan dari negara lain. Sementara di sisi lain, Amerika justru menghadapi tekanan diplomatik dari berbagai arah. Pertanyaannya sekarang, apakah konflik ini akan terus membesar atau justru memaksa semua pihak mencari jalan keluar sebelum situasinya semakin tidak terkendali?